Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Ghani. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah Al-Ghani. Al-Ghani adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti maha kaya atau maha cukup. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Ghani tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak membutuhkan siapapun karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha kaya. Makanya kita sebagai manusia di situ memiliki keterbatasan kemampuan, keterbatasan kekayaan karena hanya sebatas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ dialah yang memiliki sifat Al-Ghani, yang maha kaya atau maha cukup. Karena dia memiliki segala sesuatu dan kekayaannya tidak terbatas. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala di situ tak terbatas. Langit, bumi, dunia dan juga akhirat di situ adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjut mengenai makna dari Al-Ghani, yang pertama adalah kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan yang meliputi seluruh alam semesta. Saya katakan tadi bahwasanya kekayaan di alam semesta ini yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi apa-apa yang terlihat maupun apa-apa yang tidak terlihat di situ menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan ini tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup segala sifat kesempurnaan dan keagungannya. Jadi kekayaan Allah Subhanahu wa taala di situ seluruh aspek kehidupan merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Tak terbatas oleh waktu, tak terbatas oleh tempat. Itulah kesempurnaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lebih lanjut yang kedua mengenai tentang Al-Ghani. Manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala maha kaya, manusia sangat membutuhkan Allah dalam segala hal. Oleh karena itu, manusia seharusnya menyadari posisi dirinya sebagai hamba yang selalu membutuhkan pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia di situ hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keterbatasan, hanya sebatas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ kita sebagai manusia butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, dalam segala kehidupan. Selanjutnya meneladani Al-Ghani. Jadi kita bisa meneladani Al-Ghani di situ.
Seorang muslim dapat meneladani Al-Ghani dengan cara merasa cukup atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bisa meneladani Al-Ghani di situ? Yaitu kita bisa cukup, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang hanya memiliki kekayaan, yang maha kaya atau yang memberi kecukupan kepada makhluknya. Serta memperkaya hati dengan iman dan takwa. Yang patut kita kedepankan di situ iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekayaan sejati. Jadi kekayaan yang sejati di situ yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau manusia memiliki harta, tentunya banyak sekali yang memiliki harta. Jikalau seseorang memiliki dunia, tentunya banyak sekali yang memiliki dunia. Tapi yang jarang terjadi di situ, yang jarang dimiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ya, dengan memahami makna Al-Ghani di situ seorang muslim diingatkan akan kekuasaan dan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di situ maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala di situ maha kaya. Makanya dengan kita memahami, mempelajari makna Al-Ghani di situ dapat menyadarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha kuasa, serta pentingnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Jadi penting sekali kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian penjelasan dari Asmaul Husna yang berkaitan dengan sifat Allah yaitu Al-Ghani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat Al-Ghani, surah Muhammad ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Artinya, ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Padahal siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang fakir. Jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka sepertimu. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengajak kita, memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang kikir. Karena orang yang kikir tersebut merupakan kikir terhadap dirinya sendiri. Ingatlah, kita semuanya adalah orang yang fakir. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Makanya jikalau engkau berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka sepertimu. Dan mereka tidak akan durhaka seperti mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, muminin muminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.